Geraman itu keluar pertama kali, dalam, parau dan putus asa. Bulu gimbal German Shepherd berdiri tegak saat dia mundur ke pagar rantai. 3 sosok mengesankan mengelilinginya dalam setengah lingkaran kulit dan denim. Darah menggelapkan bulu di sepanjang sisi kanannya, tanda pengenal militernya berkilauan di bawah terik matahari Montana. Pengendara motor tertinggi berwajah kasar seperti gunung di belakangnya, menjentikan rokok ke arah anjing itu, percikan api beterbangan di kaki yang pernah melintasi debu Afghanistan. Tidak sekuat itu sekarang, ya? Rusty Haze mencondongkan tubuh ke depan, helm motornya tergantung di jari-jari yang kapalan. Geraman anjing itu semakin dalam, mata menunjukkan lebih banyak ketakutan daripada amarah. Pengendara motor kedua membuka gulungan rantai dari ikat pinggangnya. Mari kita ajari dia sopan santun. Tepat saat rantai itu terangkat ke langit, suara seorang anak membelah ketegangan seperti pisau. Hentikan. Para pengendara motor berbalik, membeku sesaat karena perintah tak terduga itu. Berdiri di tepi lahan kosong dengan kotak makan siang yang dipeluk di dadanya, seorang gadis dengan kuncir kuda, tidak lebih tinggi dari kotak surat berkarat. Di sampingnya, anak berumur 7 tahun, dengan mata setajam anjing. Dia bukan milikmu untuk disakiti, katanya, suaranya bergetar tetapi bertekad. Wajah Rusty menjadi gelap. Ini bukan tempat untuk gadis kecil. Anak itu melangkah maju alih-alih mundur. Dan ini bukan tempat untuk para pengganggu, katanya, meniru nada kasarnya dengan sempurna. Telinga anjing itu tegak ke depan, sesuatu bergeser dalam postur defensifnya saat dia melihat gadis kecil itu. Pengakuan atau harapan? Mustahil untuk dikatakan. Ridgecrest, Montana, duduk seperti telapak tangan yang lapuk di dasar 5 jari gunung. Populasi 2876. Menurut papan selamat datang yang pudar yang telah melihat hari-hari yang lebih baik, seperti halnya kota itu sendiri, yang pernah berkembang pesat di pangkalan militer yang berdekatan, aktivitas Ridgecrest telah layu sejak pengurangan ukuran pangkalan setelah Afghanistan. Jalan utama menampilkan perlengkapan kota kecil yang diharapkan, restoran dengan pai yang selalu segar, toko perangkat keras yang berfungsi ganda sebagai pusat gosip kota, dan taman peringatan veteran tempat plakat perunggu lebih banyak daripada penduduk. Beberapa minggu pagi, kediaman Thompson menempati ujung timur Maple Avenue, sebuah apartemen 2 kamar tidur sederhana di atas toko bunga Caroline. Sarah Thompson mengelola toko sejak suaminya meninggal. Aroma bunga yang manis, kontras yang mencolok dengan bau kesedihan yang masih melekat yang terkadang memenuhi rumah mereka di malam hari. Pada usia 35 tahun, wajah Sarah membawa garis-garis prematur dari seseorang yang telah melewati badai terberat dalam hidup. Putrinya, Olivia Libby Thompson, memiliki ketahanan keras kepala ayahnya. Berusia 7 tahun, dengan rambut merah kecoklatan yang sulit diatur dan konstelasi bintik-bintik, Libby menyeimbangkan kepolosan masa kecil dengan kesadaran di luar usianya. Dia mengenakan tanda pengenal anjing ayahnya di bawah pakaian sekolahnya dan menyimpan bendera lipatnya di samping tempat tidurnya. Para guru di sekolah dasar Ridgecrest telah belajar untuk tidak menyebutkan Kapten Michael Thompson kecuali siap untuk pembacaan tanpa henti Livy tentang catatan dinasnya. Para pengendara motor mengklaim wilayah di tepi kota di sebuah pompa bensin tua yang diubah menjadi bar bernama Kuda Besi. Rusty Hayes memimpin kelompok kecil tapi terkenal mereka. Tubuhnya yang setinggi 1,93 cm dan janggut abu-abu penuh membuatnya menyerupai nabi pedalaman. Vietnam telah meninggalkan jejak di jiwanya lebih dalam daripada jejak Harley-nya di jalan tanah. Daryl Walker, orang kedua yang memimpinnya, membawa tato penjara dan temperamen yang berkobar seperti kilat musim panas. Yang termuda, Marcus Chines Peterson, mengikuti Rusty dengan pengabdian seorang pendosa yang bertobat. Sheriff Jim Blackwood menjaga perdamaian yang melelahkan antara para pengendara motor dan penduduk kota. Lencana peraknya telah melewati 20 tahun perselisihan Ridgecrest, dari argumen perbatasan hingga perkelahian bar. Seorang pria jujur yang terikat oleh hukum daripada sentimen, Jim menganggap kru Rusty sebagai gangguan tetapi belum menjadi ancaman. Klasifikasi tentatif itu akan segera diuji. German Shepherd yang dikenal sebagai Duk bagi pawang militernya, komandan bagi Kapten Thompson, telah mengembara selama 3 minggu. Tulang rusuknya terlihat melalui bulu gimbal. Tanda pengenal militer masih tergantung di kerahnya yang robek. Anjing itu bergerak seperti hantu melalui kota, membawa luka yang terlihat dan tersembunyi. Libby Thompson pertama kali melihat anjing itu 3 hari sebelumnya saat mengambil jalan pintas terlarangnya melalui halaman kereta api yang ditinggalkan. Sarah secara eksplisit menginstruksikan putrinya untuk tetap berada di jalan utama saat berjalan pulang dari sekolah, tetapi kekerasan kepala warisan Livy terwujud dalam pemberontakan kecil. Jalan pintas itu memangkas 7 menit dari perjalanannya,
Dan dalam ekonomi anak berusia 7 tahun, menit-menit itu adalah mata uang yang berharga. Dia telah melompat di sepanjang rel berkarat, kotak makan siang berayun, ketika gerakan menarik perhatiannya. Awalnya dia mengira itu salah satu kucing kurus yang berkeliaran di halaman. Sebaliknya, dia mendapati dirinya menatap seekor German Shepherd yang meringkuk di bawah gerobak kereta api yang terbalik. Terlepas dari ukurannya, anjing itu memproyeksikan kerentanan daripada ancaman. Matanya melacak gerakannya dengan presisi militer. "Halo," kata Libby menggunakan suara lembut yang telah diajarkan ayahnya untuk mendekati hewan gugup. "Apakah kamu tersesat?" Telinga anjing itu bergerak maju, tetapi dia tetap diam. Libby memperhatikan kilatan logam di lehernya dan jantungnya melakukan jungkir balik. Tanda pengenal anjing, bukan jenis sipil, tetapi varietas militer, identik dengan yang dia kenakan di bawah bajunya. Meletakkan kotak makan siangnya, dia mengeluarkan sandwich yang telah dikemas ibunya. "Kamu lapar, Nak?" Dia membuka bungkus kertas lilin dan meletakkan setengah sandwich di tanah, mundur beberapa langkah. Anjing itu memperhatikannya konflik yang terlihat dalam posturnya. Kelaparan akhirnya menang. Dia muncul dengan hati-hati, pincang di sisi kanannya dan mengklaim persembahan itu. Libby memperhatikan luka itu, kemudian sebagian berkeropeng tetapi masih marah, di sisi tubuhnya. Saat anjing itu makan, dia merayap lebih dekat untuk membaca tanda pengenal. "Komandan, Dinas, nomor seri, 756K9, Kapten M. Thompson, Pawang." Dunia Livy miring ke samping. Ayahnya, Kapten Michael Thompson. Tanda pengenal anjing itu membawa nama ayahnya. "Komandan," bisiknya. Kepala anjing itu tersentak, mata terkunci padanya. Pengakuan muncul di antara mereka. Arus koneksi yang tidak sepenuhnya dipahami oleh keduanya. Selama 3 hari berikutnya, Libby mengunjungi komandan membawa makanan apapun yang bisa dia selundupkan dari rumah. Anjing itu tidak pernah mendekat tetapi menerima persembahannya dengan rasa terima kasih yang bermartabat. Setiap hari Libby berbicara kepadanya tentang ayahnya, menceritakan kisah seolah-olah mengejar teman lama. Komandan mendengarkan dengan apa yang dia tafsirkan sebagai pengertian. Ayah mengatakan unitnya memiliki anjing terbaik di Afghanistan, dia memberitahu komandan pada hari ketiga, "Pasti kamu." Masa lalu komandan dengan Kapten Thompson sangat luar biasa menurut standar militer. Mereka telah dikerahkan bersama dengan Divisi Gunung ke-10 ke Provinsi Kandahar di mana keterampilan deteksi bom komandan menyelamatkan banyak nyawa. Laporan menggambarkan German Shepherd memiliki kecerdasan dan kesetiaan yang tidak biasa, dengan beberapa penghargaan tercatat dalam catatan dinasnya. Apa yang tidak ditangkap oleh laporan itu adalah ikatan antara pawang dan anjing, momen-momen tenang di tenda-tenda yang dipenuhi debu ketika Kapten Thompson berbicara tentang langit Montana dan bayi perempuannya di rumah. Komandan berada di sisinya selama baku tembak dan malam-malam sepi. Sahabat yang teguh dalam kekacauan. Misi yang merenggut nyawa Kapten Thompson tetap sebagian dirahasiakan, tetapi fakta dasarnya diketahui. Operasi pengumpulan intelijen dikompromikan oleh alat peledak improvisasi. 3 tentara tewas, termasuk Kapten Thompson. Komandan terluka dalam ledakan yang sama, mendapatkan bekas luka terang yang menandai bahu kirinya, luka yang sembuh lebih bersih daripada yang ada di hatinya. Protokol militer mendikte bahwa anjing dinas harus ditugaskan kembali atau diadopsi setelah kehilangan pawang, tetapi perilaku komandan menjadi tidak menentu setelah kematian Kapten Thompson. Tidak agresif, tidak pernah seperti itu, tetapi jauh, tidak responsif terhadap pawang baru. Dia dikirim kembali ke Amerika Serikat untuk dievaluasi, dijadwalkan untuk adopsi sipil setelah pelatihan ulang. Entah bagaimana, melalui keadaan, tidak ada yang repot-repot mendokumentasikan komandan telah melarikan diri atau ditinggalkan. Sekarang dia mengembara Ridgerest, hantu yang membuntuti hantu lain, tanpa sadar berputar lebih dekat ke apa yang tersisa dari kehidupan pawangnya. Pada hari keempat, komandan tidak ada di halaman kereta api. Libby mencari tempat pertemuan mereka yang biasa dengan keputusasaan yang meningkat, akhirnya mendengar teriakan dari kejauhan di luar pagar rantai halaman barang bekas. Mengikuti suara itu, dia menemukan konfrontasi yang akan mengubah segalanya. Ketiga pengendara motor telah menjebak komandan di pagar tempat nongkrong mereka. Kelelahan anjing sebelumnya di sekitar manusia telah mengeras menjadi agresi yang didorong oleh ketakutan. Giginya terbuka, sisi tubuhnya yang terluka membuatnya sedikit miring saat dia mempertahankan postur defensifnya. Anjing kurus itu sudah berkeliaran selama berhari-hari, kata Daryl Walker, membuka gulungan rantainya. Mungkin berpenyakit. Rusty mengamati tanda pengenal itu, anjing militer. Menjadi jahat. Mari kita lihat apakah anjing tentara memantul.
Markus tertawa, mengambil botol pecah. Sesuatu yang sengit dan protektif meletus di dada Livy. Perasaan yang begitu luar biasa sehingga mendorong kewaspadaan alaminya di sekitar para pengendara motor yang terkenal itu. Suara ayahnya seolah berbisik di telinganya. Terkadang hal yang benar terasa persis seperti hal yang menakutkan. Setelah intervensinya menghentikan agresi langsung pengendara motor, kebuntuan yang menegangkan terjadi. Libby berdiri tegak di antara para pria dan anjing itu, tangan kecil mengepal di sisinya. Geraman komandan melunak, fokusnya bergeser antara anak itu dan ancaman. Anjing itu berbahaya, Nak, Rusty memperingatkan, meskipun dia telah menurunkan tangannya, terlatih militer. Bisa merobek wajahmu. Dia milik ayahku, Libby menjawab, suaranya lebih mantap dari lututnya. Namanya komandan. Sesuatu di wajah Rusty yang lapuk berubah pengakuan, berkedip di balik matanya. Thompson, dia membaca dari tanda pengenal anjing itu. Ada hubungan dengan Kapten Thompson. Sebelum Libby dapat menjawab, suara yang tak salah lagi dari mesin mobil polisi memecah ketegangan. Sheriff Blackwood berhenti di pintu masuk lahan, menanggapi panggilan dari tetangga yang khawatir yang melihat apa yang tampak seperti pengendara motor yang mengancam seorang anak. Semuanya baik-baik saja di sini? Tangan Sheriff diletakkan dengan santai di dekat sarungnya saat dia mendekat, matanya mengamati pemandangan itu dengan penilaian profesional. Mereka menyakitinya, kata Libby, menunjuk komandan, yang telah mundur beberapa langkah tetapi tetap waspada. Sheriff Blackwood menghela napas berat ketika dia melihat German Shepherd. Itu adalah anjing liar yang telah dihubungi orang-orang, menyebabkan kekhawatiran di sekitar kota. Dia berbalik ke Libby. Mundur, sayang. Pengendalian hewan sedang dalam perjalanan. Tidak. Libby bergerak lebih dekat ke komandan. Dia anjing ayahku dari tentara. Ekspresi Sheriff melunak dengan pengakuan dan kasihan. Sayang, ayahmu sudah meninggal 2 tahun sekarang. Tapi itu anjingnya, Libby bersikeras, air mata mengancam. Lihat tanda pengenalnya. Kebuntuan telah berubah. Tidak lagi antara pengendara motor dan seekor anjing, tetapi antara harapan putus asa seorang anak dan mesin kepraktisan orang dewasa yang tak tergoyahkan. Libby berdiri teguh dengan ketenangan luar biasa untuk anak berusia 7 tahun, menghadapi kedua pengendara motor dan hukum. Dagu pengamatan jujurnya yang tanpa filter dan pertanyaan-pertanyaan tulusnya menusuk kesan mengancam yang sengaja dipelihara si pengendara motor. Kenapa mereka memanggilmu rantai? Tanyanya pada Markus suatu sore sambil menyisir kemender, bulu di leher si anjing. Wajah pengendara motor muda itu memerah di bawah tato-tatonya. Itu hanya nama. Tapi kenapa nama itu? Apa kamu suka rantai? Apa kamu pembuat rantai? Daryl mendengus dari seberang ruangan. Dia dapat itu karena, teriaknya, dia menangis seperti bayi ketika rantai motornya putus pada perjalanan jauh pertamanya, harus ditarik kembali. Markus mengerutkan kening. Bukan begitu kejadiannya. Iya juga. Air mata mengalir di wajahmu. Daryl menirukan tawanya sendiri yang kasar, memenuhi garasi. Libby terkikik dan sesuatu menjadi lebih ringan di ruangan itu. Momen memanusiakan di ruang yang sebelumnya didominasi oleh intimidasi yang disengaja. Pergeseran halus ini terganggu keesokan harinya ketika Sarah tiba di garasi. Wajahnya pucat dan gemetar. Ada masalah, katanya tanpa basa-basi. Dewan Kota menerima keluhan tentang anjing berbahaya yang dipelihara di kota. Seseorang melaporkan ke Mender. Ekspresi Rusty mengeras. Siapa yang mengeluh? Apakah itu penting? Ada peraturan kota yang melarang memelihara hewan yang berpotensi berbahaya di dalam batas kota. Suara Sarah tercekat. Mereka menjadwalkan pemungutan suara untuk hari Jumat tentang apakah akan menyitanya dan mengevaluasinya. Kamu tahu apa artinya itu? Birokratis, gumam Daryl lalu menambahkan, maafkan bahasa kasarku, Bu. Sambil melirik ke arah Libby, apakah ini karena Tommy Lawson? Libby bertanya, wajah kecilnya berkerut karena rasa bersalah. Karena aku memukulnya. Sarah berlutut di hadapan putrinya. Tidak, sayang. Ini bukan salahmu, tapi kita perlu menemukan solusi dengan cepat. Kita bisa menyembunyikannya, usul Markus. Bawa dia ke atas bukit untuk sementara waktu. Lalu bagaimana? Tantang Sarah. Hidup sebagai buronan dengan German Shepherd? Ini perlu diselesaikan secara hukum. Kata, secara hukum, menggantung di udara seperti konsep asing di garasi.
Para pengendara motor bertukar pandang yang menyampaikan banyak hal. Mungkin ada cara lain, kata Rusty perlahan. Jika kita bisa membuktikan bahwa dia sebenarnya anjing militer Kapten Thompson, dapatkan dokumentasi resmi. Aku sudah mencoba, kata Sarah, frustrasi terlihat jelas. Birokrasi militer mustahil untuk dinavigasi tanpa seseorang yang tahu sistem dari dalam. Rusty menyelesaikan. Dia mengeluarkan ponselnya, model flip kuno yang tampak tidak sesuai dengan urgensi saat itu. Aku kenal beberapa orang dari dulu. Sementara orang dewasa meluncurkan kampanye putus asa mereka untuk menyelamatkan Commander, Libby mengambil tindakan sendiri. Keesokan paginya, alih-alih pergi ke sekolah, dia menyelundupkan Commander keluar dari pintu belakang garasi. Rencananya, yang dibentuk dengan logika anak 7 tahun, adalah menyembunyikan Commander di gerbong kereta api yang ditinggalkan tempat dia pertama kali menemukannya, sampai bahaya berlalu. Sarah mengetahui ketidakhadiran putrinya ketika pihak sekolah menelepon untuk melaporkan bahwa Libby tidak hadir pada absensi pagi. Kepanikan melanda Ridgecrest saat kelompok pencari dibentuk untuk menemukan anak dan anjing yang hilang. Sheriff Blackwood mengordinasikan upaya dari balai kota, ekspresinya serius saat dia membagikan peta kepada sukarelawan. Dia tidak mungkin pergi jauh dengan berjalan kaki. Dia meyakinkan Sarah yang menggenggam kalung anjing Michael, jimat pribadinya sendiri. Kita akan menemukannya. Dalam perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, klub motor Rusty bergabung dengan upaya pencarian. Motor mereka memungkinkan mereka untuk menutupi tanah dengan cepat di sepanjang pinggiran Ridgecrest. Pemandangan pengendara motor berpakaian kulit secara metodis menyisir ladang di samping ibu-ibu gereja dan guru sekolah menciptakan gambaran surrealis keputusasaan komunitas. Sore hari membawa awan badai dan suhu yang menurun. Badai musim semi melanda dengan keganasan Montana, hujan deras mengurangi jarak pandang dan mengubah jalan tanah menjadi lumpur. Ketegaran Sarah akhirnya hancur saat pencarian berlarut-larut hingga jam ke-6. Dia di luar sana dalam ini, dia terisak, menunjuk ke arah hujan yang mencambuk. Dia hanya seorang bayi. Dia putri Michael Thompson, kata Rusty pelan. Itu berarti dia lebih tangguh dari yang terlihat. Mata mereka bertemu sekilas, pemahaman tak terduga antara dua orang yang dipisahkan oleh keadaan tetapi disatukan oleh rasa hormat terhadap prajurit yang gugur yang sama. Terobosan terjadi ketika Marcus ingat cerita Libby tentang pertama kali bertemu Commander. Dia mengatakan sesuatu tentang gerbong kereta api. Ingatnya, gerbong tua tempat dia seharusnya tidak bermain. Halaman kereta api yang ditinggalkan berdiri di tepi Ridgecrest, bangkai berkaratnya seperti dinosaurus industri melawan langit badai. Kelompok pencari berkumpul di lokasi, memanggil nama Libby melawan gemuruh guntur. Sheriff Blackwood melihat jejak kaki segar, jejak sepatu kecil di samping jejak kaki Paul Mars, mengarah ke gorong-gorong di bawah platform pemuatan tua. Kelegaan melonjak melalui kelompok pencari sampai suara menakutkan memotong badai, erangan logam yang tak salah lagi yang menyerah. Puluhan tahun pengabaian telah mengkompromikan integritas struktural platform pemuatan. Hujan badai telah menjadi pukulan terakhir bagi penyangga kuno yang sudah berkarat. Saat para penyelamat menyaksikan dengan ngeri, platform mulai runtuh bagian demi bagian menuju gorong-gorong tempat jejak kaki itu mengarah. Libby, jeritan Sarah merobek hujan deras saat dia menerjang ke depan. Sheriff Blackwood menangkap lengannya, mencegahnya berlari di bawah struktur yang gagal. Kita butuh peralatan, teriaknya di atas badai. Terlalu berbahaya. Dari tepi kerumunan, Rusty Hayes menilai situasi dengan perhitungan seorang veteran. Tanpa sepatah kata pun, dia menanggalkan jaket kulitnya dan bergerak menuju platform yang runtuh. Hayes, mundur, perintah Sheriff. Rusty mengabaikannya, menunduk di bawah balok yang jatuh. Sisanya terjadi dengan kelambatan seperti mimpi buruk, bagian lain menyerah, Rusty menghilang dalam awan debu dan puing-puing dan jeritan Sarah yang terus-menerus membentuk paduan suara yang mengerikan dengan badai. Menit-menit terasa seperti jam, peralatan penyelamat tiba, petugas pemadam kebakaran sukarela membawa peralatan yang dirancang untuk kecelakaan mobil, bukan keruntuhan struktural. Pekerjaan dimulai untuk menstabilkan apa yang tersisa dari platform, tetapi harapan berkurang dengan setiap momen yang berlalu. Kemudian, melalui celah di bawah lembaran logam bengkok, sebuah hidung muncul. Commander, berlumuran debu tetapi bergerak dengan tekad, muncul menyeret sesuatu di mulutnya, tali ransel Libby. Anak itu mengikuti, merangkak dengan tangan dan lutut, wajahnya berlumuran lumpur dan air mata, tetapi ajaibnya, secara ajaib hidup. Libby, Sarah melepaskan diri dari tangan yang menahannya, bergegas ke putrinya dan menggendongnya dalam pelukan putus asa. Commander berdiri menjaga di samping mereka, sikap militernya dipulihkan, meskipun ada luka baru di punggungnya.
Darah menggumpal di bulunya, tetapi matanya tetap waspada, terpaku pada reruntuhan tempat dia baru saja melarikan diri. Rusty kembali ke dalam, Libby terisak di bahu ibunya. Commander menemukanku, dan kemudian langit-langit mulai runtuh dan Rusty datang dan menyuruhku merangkak keluar. Tapi kemudian lebih banyak barang jatuh dan dia mendorongku dan Commander keluar, tapi dia tidak bisa. Kata-katanya larut dalam isak tangis saat kesadaran orang dewasa menyingsing di seluruh kerumunan. Rusty Hayes tetap berada di dalam reruntuhan. Penyelamatan beralih fokus. Peralatan dikerahkan dengan urgensi baru. 20 menit kemudian mereka mengeluarkan Rusty dari bawah balok penyangga yang jatuh, berlumuran darah, janggut abu-abunya dan kaki kanannya bengkok pada sudut yang tidak wajar. Tetapi dadanya naik dan turun dengan kegigihan yang keras kepala. Saat para medis memuatnya ke ambulans, matanya berkedip terbuka, menemukan Sarah di kerumunan. Anjing melakukan pekerjaannya, gumamnya melalui bibir berdarah. Kapten akan bangga. Pintu ambulans tertutup dengan kata-kata samar itu, meninggalkan kerumunan yang berkumpul dalam keheningan yang basah kuyup oleh hujan. Commander berdiri di samping Libby, posturnya tegak meskipun kelelahan, seperti seorang prajurit yang menunggu perintah lebih lanjut. Di ruang tunggu rumah sakit, larut malam itu, sementara Rusty menjalani operasi untuk kaki patah dan luka dalam, Sheriff Blackwood mendekati Sarah dengan amplop yang tampak resmi. Ini sampai ke kantorku sekitar 1 jam sebelum pencarian dimulai, jelasnya. Surat menyurat militer mengenai pertanyaanmu tentang anjing itu. Sarah membukanya dengan jari gemetar, membaca dengan cepat. Ini mengkonfirmasi identitas Commander, nomor layanan, riwayat penempatan. Dia dilaporkan awal dari fasilitas pelatihan di Wyoming 3 bulan lalu. Suaranya tercekat. Mereka telah mengizinkan pemecatannya ke kehidupan sipil karena keadaan luar biasa dan catatan layanan sebelumnya, yang berarti mereka tidak ingin dokumen menjelaskan bagaimana mereka kehilangan jejak aset militer yang sangat terlatih. Sheriff menerjemahkan dengan datar. Tidak masalah kenapa, kata Sarah, mendongak dengan mata merah. Yang penting tidak ada yang bisa mengambilnya sekarang. Dia resmi milik kita. Di seberang ruang tunggu, Libby tidur meringkuk di sisi Commander. German Shepherd menjaga dengan waspada meskipun luka-lukanya dibalut. Pasangan yang tidak mungkin itu, anak yang berduka dan anjing yang terluka dalam pertempuran, telah menemukan satu sama lain sesuatu yang baru mulai dipahami oleh orang dewasa, bahwa keluarga dapat dibangun kembali dari fragmen, bahwa kesetiaan melampaui spesies dan bahwa cinta, seperti Commander sendiri, dapat menemukan jalan pulang melintasi jarak yang mustahil. Di tempat tidur rumah sakit 3 lantai di atas mereka, Rusty Hayes melayang masuk dan keluar dari kesadaran, kenangan perang lain dan waktu lain berdarah ke masa kini. Dalam mimpi-mimpinya yang kabur karena morfin, dia muda lagi, membawa seorang teman yang terluka melintasi sawah, sementara helikopter yang jauh menjanjikan keselamatan. Wajah teman itu, dilupakan selama beberapa dekade dalam upaya yang direndam alkohol untuk berlari lebih cepat dari PTSD, sekarang terpecahkan dengan jelas dalam pikirannya, seorang letnan muda bernama Thompson, ayah Michael. Hubungan yang dicurigai Rusty sejak pertama kali melihat kalung anjing itu, sekarang dikonfirmasi oleh simetri kosmik yang telah membawanya menyelesaikan lingkaran penuh untuk menyelamatkan anak dan anjing putranya. Sementara itu, di Ridgecrest, berita menyebar tentang peristiwa hari itu, narasi itu berubah dengan setiap penceritaan. Para pengendara motor berbahaya menjadi pahlawan yang tidak mungkin. Anjing militer melakukan satu misi penyelamatan terakhir, gadis Thompson menunjukkan keberanian ayahnya. Pada pagi hari kota yang telah memilih untuk menghapus Commander akan mengumpulkan tanda tangan yang menuntut agar dia diizinkan untuk tinggal. Badai berlalu selama malam itu, meninggalkan dunia yang bersih dan dicuci dari lumpur dan pembaruan. Di ruang tunggu rumah sakit, Commander menjaga penjagaannya yang sunyi, jembatan hidup antara apa yang telah hilang dan apa yang mungkin ditemukan. Badai petir telah berlalu, tetapi badai jenis lain sedang terjadi di Ridgecrest. Pagi setelah penyelamatan Livy, Dewan Kota mengadakan sesi darurat untuk membahas situasi Commander. Berita tentang keruntuhan telah menyebar ke seluruh kota, mengubah narasi. Dalam semalam, apa yang dimulai sebagai kekhawatiran tentang anjing liar berbahaya telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks, sebuah cerita tentang anjing pahlawan perang, seorang anak yang berduka dan penyelamat yang tidak mungkin dari sisi rel yang salah. Wali Kota Wilson memberi perintah kepada Dewan tepat pukul 9 pagi. Balai kota meluap dengan penduduk yang membutuhkan kursi lipat untuk didirikan di lorong-lorong. Kasus Thompson telah dijadwalkan terakhir dalam agenda, tetapi tekanan publik memaksanya maju karena keadaan luar biasa. Wali Kota Wilson mengumumkan, menyesuaikan kacamatanya dengan gugup. Baiklah, mari kita bahas masalah anjing militer terlebih dahulu. Sarah Thompson duduk di barisan depan,
lingkaran hitam di bawah matanya, membuktikan malam tanpa tidur. Commander berbaring di kakinya, baru dimandikan dan mengenakan kerah yang tepat, pembelian tergesa-gesa dari toko hewan peliharaan pagi itu. Luka-luka German Shepherd telah dibersihkan dan dibalut oleh Dr. Miller, yang sekarang duduk di samping Sarah menawarkan dukungan moral. Libby telah ditinggalkan di rumah sakit, dengan seorang sukarelawan dari gereja Sarah yang berjaga di luar kamar Rusty Hayes. Kami memiliki dokumentasi yang mengkonfirmasi status militer anjing itu, Sarah mengumumkan ketika dipanggil untuk berbicara. Suaranya, meskipun lelah, membawa kekuatan yang lahir dari krisis. Dia menyerahkan surat-surat itu kepada anggota dewan. Selanjutnya, militer telah membebaskan Commander ke dalam tahanan keluarga saya. Dia secara resmi pensiun dari dinas. Anggota Dewan Peterson tidak ada hubungannya dengan pengendara motor. Markus mengerutkan kening di atas kacamata bacanya. Peraturan adalah peraturan, Nyonya Thompson. Peraturan itu jelas menyatakan bahwa hewan dengan riwayat agresif. Jika boleh, Sheriff Blackwood melangkah maju, kemarin anjing ini merangkak melalui keruntuhan struktural untuk menuntun para penyelamat ke seorang anak yang terperangkap. Kemudian dia kembali masuk. Pelatihan militer atau tidak, itu bukan tindakan hewan berbahaya. Gumaman persetujuan beriak melalui kerumunan. Beberapa veteran yang hadir mengangguk dengan penuh semangat. Meskipun demikian, anggota Dewan Peterson bersikeras. Kita perlu mempertimbangkan keselamatan publik jika anjing itu telah dilatih untuk bertempur. Commander adalah anjing pendeteksi, bukan anjing penyerang, Sarah menyela, kesabarannya menipis. Catatan layanannya patut dicontoh. Mungkin, anggota Dewan mengakui, tetapi peraturan apartemen jelas melarang. Dia tidak akan berada di apartemen itu lebih lama. Suara baru datang dari belakang aula. Kepala menoleh untuk melihat Markus Peterson si pengendara motor, berdiri dengan canggung dalam rompi kulitnya, tampak sangat tidak pada tempatnya dalam proses kota. Jika Dewan menyetujui tawaran Rusty untuk rumah penjaga di belakang garasi, itu punya halaman berpagar, membutuhkan pekerjaan tetapi solid, Nyonya Thompson dan gadis itu bisa tinggal di sana bersama anjing itu. Keheningan mengejutkan mengikuti pengumuman ini. Ekspresi Sarah menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar tawaran seperti itu. Tuan Hayes saat ini dirawat di rumah sakit, Wali Kota Wilson menunjukkan. Kami tidak dapat menerima tawaran yang dibuat atas namanya tanpa itu tertulis. Markus menjawab, mendekati meja dewan dengan kertas yang dilipat. Rusty menyuruhku menuliskannya pagi ini, disahkan. Di rumah sakit oleh wanita yang melakukan bunga untuk gereja, dia melirik Sarah, katanya dia sudah bermaksud menyewakannya. Harga pasar, tidak ada yang lucu. Wali kota memeriksa dokumen itu dengan kejutan yang jelas. Ini tampaknya merupakan perintah, meskipun sangat tidak konvensional. Sarah bangkit perlahan. Aku belum menyetujui semua ini. Istri dan putriku bukan alat tawar-menawar dalam situasi ini. Dr. Miller menyentuh lengannya dengan lembut. Sarah, sayang, kamu sudah mengatakan selama berbulan-bulan bahwa apartemen itu terlalu kecil dan toko tidak cukup baik untuk membeli yang lebih besar di kota. Paparan lembut perjuangan pribadi Sarah ini menyebabkan pipinya memerah. Itu bukan intinya, dan anggota dewan bertukar pandang tidak nyaman, jelas mencari resolusi anggun untuk perkembangan tak terduga ini. Wali Kota Wilson berdeham. Mungkin kita harus menunda masalah ini sampai... Sampai apa? Tantangan itu datang dari seorang pria tua dalam topi VFW yang berdiri dengan bantuan tongkat. Sampai kita lupa anjing itu menyelamatkan anak-anak kita. Sampai kita lupa Kapten Thompson memberikan hidupnya untuk negara ini. Aku sudah tinggal di Redcrest selama 68 tahun dan aku belum pernah melihat omong kosong seperti itu. Dia menusukkan tongkatnya ke arah dewan. Anjing itu seorang veteran. Kami merawat veteran kami di kota ini. Tepuk tangan meledak, menenggelamkan upaya wali kota untuk memulihkan ketertiban. Pasang opini publik telah berbalik dengan tegas, menghanyutkan perlawanan birokrasi. Bahkan anggota Dewan Peterson mengakui kekalahan, mengangguk dengan enggan ke arah rekan-rekannya. Mengingat keadaan luar biasa, Wali Kota Wilson akhirnya berhasil ketika keheningan kembali. Dewan bergerak untuk memberikan pengecualian khusus kepada keluarga Thompson mengenai tempat tinggal Commander di Redcrest, sambil menunggu pemeriksaan rutin dengan Departemen Sheriff. Masalah itu disimpulkan dengan persetujuan bulat, meninggalkan Sarah berdiri kebingungan di tengah tetangga yang memberi selamat. Commander menempel di kakinya, kehadirannya meyakinkan dan mempersulit. German Shepherd yang telah muncul dalam hidup mereka seperti hantu dari masa lalu entah bagaimana telah menambatkan mereka ke masa depan yang tidak pasti.
Di rumah sakit peringatan Redcrest, Libby telah menghabiskan pagi dengan mengadakan pengadilan di luar kamar Rusty. Meskipun ada upaya untuk mengirimnya pulang, dia telah menempatkan dirinya di kursi lorong dengan tekad anak 7 tahun. Perawat menyelundupkan kotak jus dan kerupuk Graham, terpesona oleh penjagaan khusyuknya untuk pengendara motor kasar yang telah menyelamatkan hidupnya. Ketika Sarah tiba dengan Commander, peraturan rumah sakit sesaat mengancam kebuntuan lain sampai Dr. Williams, seorang veteran sendiri, turun tangan, menunjuk Commander sebagai pengunjung terapeutik dengan lencana yang dicetak tergesa-gesa. Trio yang tidak mungkin itu berjalan ke kamar Rusty, tempat pengendara motor itu berbaring bersandar di tengah monitor dan saluran 4. "Kamu terlihat mengerikan," Libby mengumumkan sebagai sapaan. Wajah Rusty yang lapuk berkerut dengan apa yang mungkin menjadi senyuman. "Merasa mengerikan, tapi sepadan." Sarah berdiri dengan canggung di kaki tempat tidur. "Dewan Kota menyetujui tempat tinggal Commander. Mereka menyebutkan tawaranmu tentang rumah itu." Pandangan Rusty beralih ke jendela. "Tidak digunakan, itu membutuhkan pekerjaan." "Aku belum menyetujui apapun," Sarah menjelaskan dengan cepat. "Itu rumit, selalu begitu," jawab Rusty. Tangannya yang kapalan terulur ke arah Commander, yang mendekati tempat tidur dengan hati-hati. Pria dan anjing saling memandang dengan penilaian bersama sampai Commander akhirnya menundukkan kepalanya, memungkinkan sentuhan singkat ke telinganya. Momen itu membawa bobot di luar koneksi fisik, pengakuan antara dua pejuang yang masing-masing, dengan cara mereka sendiri, telah melayani dan menderita. Libby menyaksikan interaksi ini dengan persetujuan khusyuk. "Commander menyukaimu sekarang," dia menyatakan. "Dia bisa tahu kamu orang baik di balik semua yang menakutkan itu." Ekspresi Rusty tetap netral, meskipun sesuatu berkedip di balik matanya. "Jangan menyebarkan itu, nak. Buruk untuk bisnis." Ketegangan jenis lain memenuhi ruangan, realitas canggung dunia bertabrakan. Sarah Thompson, janda terhormat dan pemilik bisnis, tidak memiliki kesamaan dengan Russell Hayes di luar kebetulan krisis ini. Aliansi tentatif mereka tegang terhadap kembalinya kehidupan normal. "Ayahmu," kata Rusty tiba-tiba, mata masih pada Commander, tetapi jelas menunjukkan kepada Libby. "Kapten Thompson, aku kenal ayahnya, Letnan James Thompson di Vietnam." Dia berhenti, tampak mengukur kata-katanya. "Perwira yang baik, salah satu dari sedikit." Napas Sarah tercekat. Michael tidak pernah menyebutkan, tidak akan tahu. Generasi yang berbeda, perang yang berbeda. Jari-jari Rusty berkedut di selimut rumah sakit. Dunia kecil, meskipun signifikansi koneksi ini tergantung di antara mereka, benang kosmik yang entah bagaimana telah membawa Commander ke kota mereka, ke Libby, ke momen konvergensi ini. Untuk sesaat yang singkat, ketidakhadiran Michael terasa kurang seperti kehampaan dan lebih seperti tangan yang disengaja membimbing mereka bersama. Monitor yang berbunyi dan bau antiseptik memudar ke latar belakang saat 4 kehidupan putus asa wanita, anak, anjing, dan pengendara motor merenungkan keselarasan aneh yang telah membawa mereka ke persimpangan jalan ini. Commander duduk tegak di samping tempat tidur rumah sakit, sikap militernya utuh meskipun luka-lukanya. Dalam tatapannya yang waspada terletak pengakuan akan sesuatu yang baru mulai dipahami oleh manusia, bahwa keluarga terbentuk bukan melalui keadaan kelahiran tetapi melalui ikatan yang ditempa dalam krisis. "Kita harus membiarkanmu istirahat," kata Sarah akhirnya. Kata-kata itu tidak memadai terhadap beban semua yang tetap tak terucapkan. Rusty mengangguk, kelelahan terlihat jelas di garis wajahnya. "Anjing melakukan yang baik di luar sana. Kapten akan bangga." Saat mereka berbalik untuk pergi, Libby melesat maju secara impulsif, memberikan ciuman cepat dan malu-malu di pipi Rusty yang lapuk. "Terima kasih sudah menyelamatkan kami," bisiknya sebelum mundur di belakang ibunya. Ekspresi pengendara motor tangguh itu tidak pernah berubah, tetapi tangannya yang kasar menyentuh sebentar pipinya setelah mereka pergi, disentuh oleh kelembutan yang lama dari hidupnya. Di koridor rumah sakit, Sarah berlutut di depan putrinya. "Sayang, tentang tawaran Tuan Hayes? Kita tidak perlu memutuskan apapun sekarang." Mata Livy memegang ketegasan ayahnya. "Tapi Commander membutuhkan halaman dan kita membutuhkan lebih banyak ruang dan manajer apartemen berkata tidak ada anjing yang diperbolehkan." "Ya? Tetapi pindah ke rumah yang dimiliki oleh orang yang tidak kita kenal." Sarah berjuang untuk menjelaskan kompleksitas orang dewasa kepada logika anak yang lugas. "Ayah akan mengatakan kita harus menilai orang dari apa yang mereka lakukan, bukan dari apa yang mereka lihat," jawab Libby dengan kesederhanaan yang menghancurkan, "dan mereka menyelamatkan Commander dan aku." Sarah tidak memiliki argumen terhadap kebenaran ini di antara mereka. Commander menyaksikan pertukaran ini dengan kebijaksanaan yang sabar,
Masa depannya tergantung pada keseimbangan musyawarah manusia. Apapun yang terjadi selanjutnya akan ditentukan bukan oleh perintah militer atau peraturan kota, tetapi oleh keberanian mereka yang bersedia membangun keluarga jenis baru dari fragmen dari apa yang telah hilang. Sehari setelah pertemuan Dewan Kota, Commander pingsan di toko bunga. German Shepherd itu sedang beristirahat di samping stasiun pekerjaan rumah darurat Livy di antara ember-ember anyelir ketika dia tiba-tiba merosot ke sisinya. Napasnya tersengal-sengal, luka di pinggulnya, yang tampaknya sedang sembuh sekarang memancarkan panas dan bau yang mengkhawatirkan. Ada sesuatu yang salah, kata Sarah, berlutut di samping anjing itu. Jari-jarinya dengan lembut menyelidiki area yang dibalut, menyebabkan Commander merintih suara kerentanan pertama yang mereka dengar dari hewan yang tabah itu. Kita perlu membawanya ke Dr. Miller. Pemeriksaan dokter hewan mengkonfirmasi ketakutan mereka. Cedera awal telah mengembangkan infeksi mendalam, kemungkinan diperburuk oleh upaya heroik Commander selama penyelamatan. Keruntuhan yang dipenuhi puing-puing telah memasukkan kontaminan baru ke dalam luka. Dia membutuhkan operasi. Dr. Miller menjelaskan wajahnya yang serius saat dia menunjukkan sinar X kepada Sarah. Ada pecahan peluru yang tertanam di dekat pinggulnya, luka lama dari dinas militernya yang tidak pernah diobati dengan benar dan sekarang infeksi ini menyebar dengan cepat. Apakah dia akan baik-baik saja? Suara kecil Livy memotong penjelasan teknis, menargetkan satu-satunya pertanyaan yang penting baginya. Dr. Miller berlutut setinggi anak itu, memilih kejujuran daripada kenyamanan. Aku tidak tahu, sayang. Dia sangat sakit. Ini akan menjadi tantangan bagi anjing yang lebih muda dan Commander telah melalui banyak hal. Tapi kita harus mencoba. Libby bersikeras, matanya berlinang air mata. Dia menyelamatkanku. Kita harus menyelamatkannya. Wajah Sarah menegang pada elemen yang tak terucapkan dari krisis ini, uang. Operasi akan menelan biaya ribuan. Dana yang tidak dimiliki janda yang berjuang itu. Bahkan dengan diskon karyawannya di toko bunga, dia hampir tidak mengelola pengeluaran bulanan mereka. Kunjungan dokter hewan awal Commander telah menghabiskan tabungannya yang sedikit. Tentu saja kita akan mencoba, Sarah meyakinkan putrinya janji itu, merasa hampa terhadap realitas keuangan. Mengapa kamu tidak duduk dengan Commander? Sementara Dr. Miller dan aku membahas detailnya di lorong di luar ruang pemeriksaan, ekspresi dokter hewan mengkonfirmasi ketakutan Sarah. Ini akan menjadi sekitar 3.000 hanya untuk operasi. Sarah lalu obat-obatan, perawatan lanjutan. Aku akan mencari tahu, kata Sarah secara refleks kata-kata itu otomatis, meskipun solusi tetap tidak terlihat. Mungkin rencana pembayaran? Dr. Miller meremas lengannya dengan simpatik. Aku bisa bekerja sama denganmu dalam hal itu, tetapi Sarah, kamu harus tahu, bahkan dengan operasi tidak ada jaminan. Usianya, tingkat lukanya, stres yang telah dia alami, Commander mungkin tidak berhasil. Kemungkinan brutal itu menyerang Sarah dengan kekuatan yang tak terduga. Terlepas dari keengganan awalnya tentang anjing itu, Commander telah menjadi penghubung hidup dengan Michael, bagian bernapas dari kehidupan militer suaminya yang sangat dibutuhkan Libby. Memikirkan kehilangan hubungan ini, menyaksikan putrinya menderita kerugian yang menghancurkan lainnya, tak tertahankan. Kita harus mencoba, Sarah menggemakan kata-kata putrinya, keyakinan menggantikan ketidakpastian, apapun yang terjadi. Sementara Commander dipersiapkan untuk operasi, Sarah menelepon orang tuanya di Ohio, ke bank tentang pinjaman pribadi, bahkan menelan harga dirinya, untuk menghubungi mantan Komandan Michael tentang kemungkinan sumber daya veteran untuk anjing pekerja militer. Setiap jalan mengungkapkan jalan buntu yang sama, bantuan akan datang, tetapi tidak cukup cepat untuk kebutuhan mendesak Commander. Libby duduk di samping German Shepherd yang dibius, tangan kecilnya bertumpu dengan. Dia bermimpi, lapornya dengan khusyuk ketika Sarah kembali. Aku pikir dia berlari di Afghanistan dengan ayah. Ketegaran Sarah hampir hancur pada pengamatan polos ini. Sayang, ada sesuatu yang perlu kita diskusikan tentang perawatan Commander. Pintu klinik hewan terbuka, menyela permulaannya yang tentatif. Daryl Walker memasuki rompi kulit dan tatonya tidak sesuai dengan dinding pastel ruang tunggu. Di belakangnya datang Markus, tampak sama tidak pada tempatnya tetapi membawa tas kertas dari kafe setempat. Membawa sandwich, Markus mengumumkan dengan canggung. Rusty berkata kamu mungkin berada di sini untuk sementara waktu. Sarah menatap pengunjung yang tak terduga itu, sesaat kehilangan kata-kata. Resepsionis klinik memandang pengendara motor dengan, tangannya melayang ke arah telepon. Bagaimana dengan anjing itu? Tanya Daryl, kekasarannya yang biasa mereda. Tidak bagus, Sarah mengakui terlalu lelah untuk kepura-puraan.
Dia membutuhkan operasi. Ada infeksi dan pecahan peluru lama dari Afghanistan. Pengendara motor bertukar pandang yang syarat dengan makna yang tak terucapkan. Markus meletakkan makanan dan menghilang keluar, kembali beberapa saat kemudian dengan tas pelana kulit. Rusty mengirim ini, katanya, mengulurkan tas itu ke arah Sarah. Katanya untuk biaya pengobatan anjing itu. Sarah membuka tas itu dengan hati-hati lalu terkejut. Di dalamnya terdapat tumpukan uang tunai, uang kertas lusuh dalam berbagai pecahan, jelas dikumpulkan dengan tergesa-gesa. Dia mendongak dengan cemas. Aku tidak bisa menerima ini. Dari mana asalnya? Tidak ada yang ilegal, Daryl meyakinkannya dengan cepat. Tabungan klub, dana motor Rusty, sumbangan dari orang-orang di VFW ketika mereka mendengar tentang Commander. Sarah menatap uang itu, cukup untuk menutupi operasi dan perawatan lanjutan. Kebanggaan berbenturan dengan kebutuhan, sifat mandirinya, menolak amal bahkan ketika pragmatisme keibuan mengakui garis hidup itu. Aku tidak bisa begitu saja mengambil ini. Ini akan menjadi pinjaman dengan pembayaran. Ini bukan untukmu, Daryl menyela, suaranya sangat lembut. Ini untuk sesama veteran. Kita saling menjaga. Di ruang pemeriksaan, Dr. Miller bersiap untuk operasi, menjelaskan prosedur kepada Libby dengan bahasa sederhana. Gadis itu mendengarkan dengan konsentrasi tinggi, kalung anjing ayahnya tergenggam di satu tangan. Ketika Commander bersama ayah, dia melindunginya dari bom, Libby memberitahu dokter hewan. Ayah bilang dia punya hidung khusus yang bisa mencium bahaya. Benarkah? Dr. Miller tersenyum, menyesuaikan topi bedahnya. Dan ayah menulis dalam surat-suratnya bahwa Commander pernah menyelamatkan seluruh unitnya. Jari-jari Livy menelusuri huruf-huruf timbul pada kalung anjing itu. Mereka berada di sebuah bangunan yang memiliki bom tersembunyi, tetapi Commander tidak mau masuk. Dia hanya duduk dan tidak mau bergerak, bahkan ketika ayah memanggilnya. Jadi mereka memanggil orang-orang bom yang menemukan bahan peledak besar. Dr. Miller melirik Sarah yang mengangguk membenarkan. Kisah ini telah menjadi bagian dari kutipan Kapten Thompson, salah satu dari banyak insiden yang membuat Commander legendaris di unitnya. Ayahmu dan Commander adalah pahlawan sejati, kata Dr. Miller. Libby menjawab, ayah berkata, pahlawan sejati adalah mereka yang terus maju bahkan ketika mereka takut, seperti yang Commander lakukan sekarang. Operasi dimulai 30 menit kemudian, Dr. Miller bekerja secara metodis untuk membersihkan luka yang terinfeksi dan mengeluarkan pecahan logam yang tertanam jauh di jaringan otot. Sarah menunggu bersama Libby di ruang tunggu, tas berisi uang disisihkan untuk pembayaran. Kehadirannya menghibur dan meresahkan. Jam-jam berlalu dalam keheningan yang cemas. Para pengendara motor mempertahankan penjagaan mereka, penjaga kehormatan diam-diam dalam balutan kulit dan denim. Saat malam tiba, Dr. Miller muncul dari ruang operasi, ekspresinya menceritakan kisah itu sebelum kata-katanya bisa. Dia berhasil melewati prosedur, dia mulai melepas topi bedahnya, tetapi infeksi itu lebih luas dari yang kita kira. 24 jam berikutnya akan sangat penting. Bisakah aku melihatnya? Libby bertanya, sudah berdiri. Dia sangat dibius, tapi ya, sebentar saja. Di area pemulihan, Commander berbaring diam di bawah selimut penghangat. Kabel dan peralatan pemantauan mengubah anjing militer yang garang menjadi sesuatu yang sangat rentan. Libby mendekat perlahan, wajah kecilnya, serius, dengan pemahaman di luar usianya. Kamu harus terus berjuang, bisiknya, membungkuk dekat telinga Commander. Ayah membutuhkanmu untuk tetap bersamaku. Keesokan paginya, sementara Commander berjuang untuk hidupnya di klinik hewan, Rusty Hayes menerima tamu tak terduga. Sheriff Blackwood memasuki kamar rumah sakit tanpa mengetuk, seragamnya rapi, meskipun masih pagi. Pria hukum itu berdiri di kaki tempat tidur, ibu jarinya terselip di ikat pinggang, menatap pengendara motor itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Hayes, dia mengakui dengan anggukan. Sheriff, Rusty menjawab, suaranya serak karena kurang tidur dan obat-obatan. Keheningan canggung membentang di antara mereka, dua pria yang telah mempertahankan hubungan yang hati-hati dan penuh permusuhan selama bertahun-tahun, sekarang menavigasi wilayah yang tidak dikenal. Sheriff melepas topinya, memutarnya perlahan di tangannya. Baru saja mendapat kabar tentang operasi anjing Thompson kemarin. Tipis harapan. Wajah Rusty yang berkerut tidak mengkhianati apapun, meskipun monitor jantungnya mencatat sedikit percepatan. Gadis itu sangat terpukul dari apa yang aku dengar.
Sheriff Blackwood meletakkan topinya di kursi pengunjung, sinyal tanpa sadar bahwa ini bukan kunjungan singkat. Anak buahmu menyumbangkan cukup banyak uang untuk perawatan anjing itu. Rusty bergeser di bantalnya, meringis saat kakinya yang patah memprotes. Apakah itu masalah, Sheriff? Tergantung dari mana uang itu berasal. Tatapan pria hukum itu mantap. Profesional, uang bersih, kata Rusty datar. Tabungan klub, sebagian dari VFW, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Sheriff Blackwood mengangguk, tampak puas. Itu yang aku pikirkan, tapi harus bertanya. Dia berhenti lalu menambahkan, sudah 15 tahun menjadi sheriff di sini, tidak pernah terpikir akan melihat hari kru MU akan menjadi pahlawan kota. Sebuah otot berkedut di rahang Rusty. Kami bukan pahlawan, hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Biasanya begitu cara kerjanya. Sheriff bergerak ke jendela, melihat ke arah pegunungan. Membuatku memikirkan berkasmu, Hayes, catatan militer, pembebasan terhormat, bintang perunggu, dan dia berbalik ke arah tempat tidur. Kemudian 30 tahun membuat kekacauan tidak cukup cocok. Mata Rusty menyipit. Kamu di sini karena suatu alasan. Sheriff menemukan sesuatu yang menarik saat melihat latar belakang anjing itu. Sheriff Blackwood meraih ke saku dadanya mengeluarkan dokumen yang terlipat. Catatan militer menunjukkan Kapten Michael Thompson bertugas di bawah Letnan James Thompson di Afghanistan. Tidak ada hubungan, hanya kebetulan. Tapi kemudian aku mulai menggali sejarah Letnan Thompson. Monitor Rusty mengkhianatinya lagi, bunyi bip meningkat sedikit. Ternyata, Sheriff melanjutkan membuka kertas itu, Letnan James Thompson bertugas di Vietnam, pasukan lintas udara. Unitnya termasuk seorang spesialis, Russell Hayes. Dia menatap mata Rusty secara langsung. Itu pasti kamu, kurasa. Rusty menatap langit-langit, rahangnya terkatup. Sejarah kuno, kan? Sheriff Blackwood meletakkan kertas itu di tempat tidur, karena dari tempatku berdiri sepertinya Kapten Michael Thompson adalah putra dari mantan komandanmu. Kamar rumah sakit tampak menyusut, masa lalu melonjak melalui penghalang yang dibangun dengan hati-hati. Rusty menutup matanya sebentar, kenangan selama puluhan tahun menghanyutkannya seperti napalm. James Thompson adalah perwira yang baik, katanya akhirnya, suaranya rendah. Salah satu dari sedikit yang peduli tentang anak buahnya, menyelamatkan hidupku di luar kuesan, mendapat bintang perak untuk itu. Apakah Sarah Thompson tahu tentang hubungan ini? Rusty menggelengkan kepalanya sekali, penolakan tajam. Tidak ada gunanya membangkitkan hantu kuno. Sheriff Blackwood mempertimbangkan ini lalu mengangguk perlahan. Mungkin kamu benar, mungkin tidak. Tapi itu mungkin menjelaskan mengapa anjing militer itu menemukan jalannya ke kota ini, ke gadis kecil itu. Mungkin bukan kebetulan sama sekali. Setelah Sheriff pergi, Rusty berbaring terjaga menatap ubin langit-langit institusional. Rasa sakit di kakinya memudar di bawah rasa sakit yang lebih dalam, kenangan yang telah dia tenggelamkan dalam whisky dan mil jauh selama beberapa dekade. Wajah Letnan James Thompson berenang dalam benaknya. Muda, bertekad, jenis pemimpin alami yang akan diikuti orang melalui neraka, yang telah mereka lalui, melalui hutan Vietnam. Ironi pahit tidak hilang pada Rusty bahwa setelah selamat dari neraka khusus itu bersama-sama, dia dan James Thompson telah mengambil jalan yang berlawanan. Letnan telah kembali ke Montana, membangun kehidupan yang terhormat, membesarkan seorang putra yang mengikuti jejaknya ke dalam dinas militer. Sementara itu Rusty telah menghabiskan dekade melarikan diri dari iblisnya, kemuliaan pelayanannya, ternoda oleh apa yang terjadi setelah perkelahian bar, pernikahan yang gagal, klub motor yang mengangkangi garis antara persaudaraan dan pelanggaran hukum. Sekarang, melalui lelucon kosmik atau campur tangan ilahi, jalan mereka telah bertemu lagi melalui generasi berikutnya dan seekor anjing yang entah bagaimana menemukan jalannya ke satu tempat di mana orang-orang dari kedua dunia akan mengenali nilainya. Di klinik hewan, pagi hari membawa harapan tentatif. Suhu tubuh Commander telah turun sedikit, pernapasannya lebih teratur. Dr. Miller memperingatkan terhadap optimisme prematur, tetapi Sarah menangkap senyum kecil dokter hewan saat dia memeriksa tanda-tanda vital German Shepherd itu. Dia berjuang keras, Dr. Miller memberitahu mereka. Anjing militer ini memiliki sesuatu yang istimewa, ketahanan yang melampaui ketangguhan fisik. Libby menolak untuk meninggalkan sisi Commander, tidur di palet darurat di samping kandangnya. Sarah, mengakui pertempuran yang layak diperjuangkan, telah mengizinkannya, membawa pakaian segar dan pekerjaan sekolah ke klinik. Toko bunga tetap tutup,
Sebuah tanda tulisan tangan di jendela menjelaskan keadaan darurat. Pelanggan tetap meninggalkan tip besar secara kasual untuk pesanan di masa depan, cara kota untuk mendukung keluarga Thompson tanpa menantang kebanggaan Sarah. Pada hari ketiga setelah operasi, Markus tiba dengan paket yang dibungkus dengan hati-hati, menanganinya dengan kelembutan yang mengejutkan. Dari Rusty, dia menjelaskan, mempersembahkannya kepada Libby untuk anjing itu, ketika dia bangun. Di dalamnya terdapat kerah kulit lusuh kelas militer, dengan lampiran khusus untuk medali dinas. Sebuah catatan kecil dalam tulisan tangan yang sangat elegan menjelaskan, seorang prajurit layak mendapatkan dekorasinya. Ini milikku. Sekarang itu miliknya. Terlampir pada kerah itu adalah medali tempur Rusty dari Vietnam, penghargaan perunggu keberanian yang telah menghabiskan dekade di laci yang terlupakan. Signifikansi dari isyarat itu tidak hilang pada Sarah, yang memahami sifat sakral dari penghargaan militer. Medali semacam itu bukan sekadar logam dan pita, tetapi perwujudan fisik dari momen-momen ketika orang-orang biasa telah menemukan keberanian luar biasa dalam diri mereka sendiri. Ketika seorang perawat mendorong Rusty ke klinik hewan sore itu, bertentangan dengan saran medis tetapi dengan izin yang enggan, suasana menegang dengan tabrakan dunia. Gaun rumah sakit tidak selaras di bawah rompi kulitnya, kaki tidak bergerak dalam gips serius, patriar pengendara motor itu membuat sosok yang mencolok di dinding pastel klinik. Commander, masih lemah tetapi sadar, mengangkat kepalanya saat Rusty masuk. Ekor German Shepherd itu berdebar sekali di tempat tidurnya, salut militer dalam bentuk anjing. Ingin melihat bagaimana prajurit itu, kata Rusty kasar, mengangguk ke arah Commander, terlihat lebih baik dari yang diharapkan. Dia seorang pejuang, jawab Sarah, kata-kata itu. Cabang zaitun di antara mereka. Libby mendekati kursi roda Rusty, wajah kecilnya, serius. Terima kasih atas kerah khususnya. Dr. Miller mengatakan Commander bisa memakainya ketika dia sembuh. Bagus, Rusty bergeser dengan tidak nyaman, tidak terbiasa dengan rasa terima kasih yang tulus. Itu bagus. Sarah mengenali tanda-tanda familiar dari penarikan emosional dalam postur Rusty, dinding yang sama yang telah dibangun Michael ketika perasaan mengancam akan membanjiri ketenangan militernya. Kekeluargaan yang aneh terbentuk dalam pengakuan itu, pemahaman diam-diam bahwa di bawah perbedaan mereka yang jelas terletak luka yang serupa. Sheriff Blackwood datang menemuiku, kata Rusty tiba-tiba, matanya tertuju pada Commander daripada manusia. Memberitahuku sesuatu yang menarik tentang Kapten Thompson. Sarah menegang, naluri keibuannya mempertajam kesadarannya. Oh, ayahnya adalah Letnan James Thompson, pasukan lintas udara Vietnam. Rusty berhenti, kata-kata muncul dengan upaya yang terlihat, perwira komandanku 1969 hingga 1970. Wahyu itu menggantung di udara antiseptik, signifikansinya berkembang perlahan di ekspresi Sarah. Ayah Michael, kamu bertugas dengan ayah Michael. Rusty mengangguk sekali, tajam dan militer. Pria yang baik, perwira terbaik yang aku kenal. Tapi kamu tidak pernah mengatakan apapun, bahkan ketika kamu menyadari siapa Michael. Tidak tahu pada awalnya, Rusty menyela, Thompson adalah nama yang umum. Kemudian aku melihat kalung anjing itu, mulai menyatukan potongan-potongan itu. Apakah Michael tahu tentangmu? Rusty menggelengkan kepalanya. Ragukan itu, James dan aku, dia terdiam, dekade sejarah rumit, diringkas menjadi keheningan yang menceritakan, kehilangan kontak setelah 75. Libby, dengan pemahaman intuitif anak-anak tentang subteks emosional, meletakkan tangan kecilnya di lengan Rusty. Jadi kamu mengenal kakekku, yang meninggal sebelum aku lahir. Mengenalnya dengan baik, nak. Sesuatu dalam suara Rusty melunak, memori untuk sementara membanjiri kekasarannya yang dikembangkan. Dia menyelamatkan hidupku, membawaku melewati hutan sejauh 3 mil setelah aku terkena pecahan peluru, tidak pernah meninggalkan seorang pun di belakang. Potongan-potongan, sejajar dengan klik yang hampir terdengar, koneksi kosmik yang telah menarik Commander Creedgrass, ke keluarga Thompson, ke Rusty Hayes dan penebusannya yang tidak mungkin. Bukan kebetulan tetapi konvergensi. Kehidupan yang bersinggungan lintas generasi melalui benang-benang tak terlihat dari kesetiaan dan pelayanan. Di kandangnya, Commander menyaksikan interaksi manusia ini dengan kebijaksanaan anjing, mata cerdasnya melacak di antara wajah-wajah. German Shepherd yang telah melakukan perjalanan begitu jauh, dari Afghanistan ke Wyoming, ke jalan-jalan Ridgecrest, tampaknya memahami sesuatu yang baru mulai dipahami oleh manusia, bahwa keluarga melampaui darah, bahwa kesetiaan menciptakan ikatan yang lebih kuat daripada genetika, bahwa penyembuhan dapat dimulai hanya ketika masa lalu akhirnya dihadapi. Saat cahaya sore miring melalui jendela klinik,
Membayangi bayangan panjang di lantai linoleum yang usang, pemahaman baru terbentuk di antara unit darurat ini. Janda, anak, veteran, dan anjing prajurit yang terluka. Jalan yang telah membawa mereka ke momen ini mungkin telah dimulai pada dekade yang berbeda, perang yang berbeda, tetapi mereka berkumpul di sini di tempat perlindungan yang tidak mungkin ini, terikat oleh benang-benang pelayanan dan pengorbanan yang tak terlihat yang menghubungkan mereka semua. Setahun kemudian, Ridgecrest merayakan hari peringatan dengan kehadiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alun-alun kota yang biasanya menjadi tuan rumah pertemuan sederhana para veteran dan keluarga mereka, dipenuhi oleh penduduk. Bendera Amerika berkibar dari setiap tiang lampu, bayangan mereka menari di kerumunan yang semakin besar. Di tengah alun-alun, dinding peringatan berkilauan dengan polesan segar, setiap nama yang terukir mewakili putra atau putri lokal yang hilang dalam pelayanan. Sarah Thompson menyesuaikan gaun birunya yang sederhana, menghaluskan kerutan imajiner, saat dia memindai kerumunan. Tahun lalu telah mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah bisa dia prediksi. Rumah penjaga di belakang garasi motor memang telah menjadi rumah mereka, direnovasi melalui kolaborasi yang tidak mungkin antara kru Rusty dan kelompok sukarelawan gereja. Apa yang dimulai sebagai tempat perlindungan sementara telah berevolusi menjadi sesuatu yang permanen. Sebuah rumah kecil dengan halaman berpagar tempat Commander dapat berpatroli di wilayahnya dengan presisi militer. Toko bunga telah mengatasi krisis keuangannya melalui kemitraan yang tidak terduga. 3 bulan setelah operasi Commander, ketika Sarah dengan enggan bersiap untuk menjual bisnis itu, Rusty Hayes muncul dengan proposal bisnis. Alih-alih amal, klub motornya membutuhkan aliran pendapatan yang sah, dan pengiriman bunga menciptakan perlindungan yang sempurna bagi pria yang menghabiskan hari-hari mereka dengan 2 roda. Bagaimanapun, pengaturan itu pada awalnya menimbulkan keraguan, tetapi pemandangan pengendara motor berpakaian kulit dengan hati-hati mengantarkan mawar akhirnya menjadi keanehan Ridgecrest yang diterima. Ibu, mereka menunggu, panggil Libby, memecah lamunan Sarah. Putrinya juga telah berubah. Sekarang berusia 8 tahun, Libby telah tumbuh 1 inci dan mendapatkan kepercayaan diri yang terkadang mengejutkan Sarah dengan kedewasaannya. Hari ini dia mengenakan gaun biru yang cocok dengan ibunya, kalung anjing ayahnya masih tergantung di lehernya. Commander berjalan di sampingnya, gerbangnya hanya menunjukkan sedikit hambatan dari luka lamanya. German Shepherd mengenakan kerah Rusty dengan dekorasi militernya, mantelnya berkilauan dengan kesehatan di bawah sinar matahari Montana. Bersama-sama mereka berjalan menuju panggung sementara yang didirikan untuk upacara. Wali Kota Wilson menyambut mereka dengan antusiasme gugup, masih belum sepenuhnya nyaman dengan selebriti terbaru kota itu. Upacara hari peringatan telah diperluas dari observasi tradisional menjadi sesuatu yang lebih inklusif, perayaan pelayanan yang mencakup tidak hanya mereka yang gugur tetapi semua yang telah mengenakan seragam. Kerumunan terbelah saat Rusty Hayes dan klub motornya mendekat dari jalan. Para pengendara motor telah membersihkan diri untuk acara itu. Rompi kulit mereka dipoles, citra konfederasi diganti dengan bendera Amerika dan lencana militer. Mereka membentuk garis disiplin di belakang pemimpin mereka, yang berjalan dengan pincang permanen, sekarang tongkatnya berdebar secara ritmis terhadap trotoar. Wali Kota Wilson berdeham, berbicara kepada pertemuan itu, "Selamat datang di observasi hari peringatan tahunan Ridgecrest. Hari ini kita mengenang mereka yang telah melakukan pengorbanan tertinggi untuk kebebasan kita." Dia menunjuk ke arah dinding peringatan. Setiap nama di sini mewakili tidak hanya seorang tentara, pelaut, penerbang atau marinir, tetapi seorang warga Ridgecrest, putra atau putri, suami atau istri, ayah atau ibu. Ritual familiar berlanjut dengan presentasi warna, lagu kebangsaan dinyanyikan oleh paduan suara sekolah menengah dan pengakuan veteran yang hadir. Kemudian datang tambahan baru untuk upacara, bagian yang telah diusulkan dan diselenggarakan Sarah tahun ini. Wali Kota Wilson mengumumkan, "Kami merasa terhormat untuk menyambut tamu istimewa yang mewujudkan semangat pelayanan yang menghubungkan generasi Amerika. Mohon sambut anjing pekerja militer yang telah pensiun Commander, sebelumnya dari Divisi Gunung ke-10, Pawang, Kapten Michael Thompson." Gumaman beriak melalui kerumunan saat Commander berjalan ke atas panggung. Libby memegang tali kekangnya. German Shepherd bergerak dengan bermartabat, pelatihannya terbukti di setiap langkah yang tepat pada sinyal tangan. Libby yang halus, yang diajarkan oleh Rusty selama berbulan-bulan kerja sabar. Commander duduk dengan perhatian, mata ke depan setiap inci prajurit. Sarah melangkah ke mikrofon, tangannya sedikit gemetar. Berbicara di depan umum tidak pernah menjadi kekuatannya, tetapi pesan hari ini terasa terlalu penting untuk demam panggung. "Suamiku, Kapten Michael Thompson, percaya bahwa pelayanan datang dalam berbagai bentuk. Beberapa melayani dalam seragam, seperti yang dia lakukan. Yang lain melayani komunitas mereka sebagai responden pertama, guru, atau tetangga,
membantu tetangga melewati masa-masa sulit. Tatapannya menemukan Rusty di kerumunan. Terkadang mereka yang paling tidak kita duga menjadi contoh pelayanan dan pengorbanan terbesar kita. Commander tetap diam sempurna di samping Libby, posturnya mencerminkan tahun-tahun disiplin militer. Kerumunan mendengarkan dalam keheningan yang hormat saat Sarah melanjutkan menggambarkan komitmen Michael kepada negaranya, unitnya, dan anjing pekerja militernya. Commander bertugas melalui 3 penempatan, menyelamatkan banyak nyawa dengan pelatihan khususnya. Ketika Michael meninggal, anjing pemberani ini menderita tidak hanya luka fisik tetapi kehilangan pawangnya, orangnya. Suara Sarah sedikit tercekat. Apa yang telah kita pelajari tahun lalu adalah bahwa ikatan pelayanan menciptakan semacam keluarga yang melampaui batas-batas biasa. Commander menemukan jalannya ke Ridgecrest bukan karena kecelakaan tetapi karena sesuatu mengatakan kepadanya bahwa bagian dari Michael tetap di sini. Dia menunjuk ke arah pengendara motor yang berdiri dengan perhatian di tepi kerumunan. Kami juga telah belajar bahwa veteran datang dalam berbagai bentuk. Beberapa kembali ke parade dan rasa terima kasih, yang lain pulang dengan keheningan dan perjuangan. Tetapi persaudaraan pelayanan tetap ada, menjangkau generasi dan menyembuhkan luka lama ketika kita menyediakan ruang untuk penyembuhan itu terjadi. Wali Kota Wilson kembali ke mikrofon memegang sertifikat berbingkai. Dengan otorisasi khusus dari Departemen Pertahanan dan sebagai pengakuan atas dinas teladannya di Afghanistan, anjing pekerja militer Commander hari ini secara resmi dianugerahi medali keberanian K9. Dia berlutut dengan hati-hati, memasang logam itu ke kerak Commander di samping dekorasi Vietnam Rusty. Simbolisme itu tidak hilang pada siapapun yang hadir. 2 generasi konflik Amerika diwakili dalam pita dan medali yang menghiasi German Shepherd yang entah bagaimana telah menjembatani dunia yang jarang bersinggungan. Commander menerima perhatian ini dengan ketabahan militer. Satu-satunya pengakuannya, sedikit kemiringan kepalanya ketika medali diamankan. Saat upacara berakhir, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rusty Hayes melangkah maju, saudara-saudara veteran Vietnamnya mengapitnya dalam dukungan diam-diam. Pengendara motor tua itu mendekati mikrofon dengan ketidaknyamanan yang terlihat, tangan kasarnya menggenggam tongkatnya. Tidak banyak pidato, dia memulai, suaranya kasar dari dekade rokok dan debu jalanan. Tapi ada sesuatu yang perlu dikatakan. Dia menatap langsung ke Sarah dan Libby. Letnan James Thompson, ayah Kapten Michael, menyelamatkan hidupku di Vietnam, membawaku melewati hutan ketika aku berdarah, bisa saja meninggalkanku, banyak perwira yang akan melakukannya. Dia tidak melakukannya. Keheningan yang berat menimpa pertemuan itu. Rusty menggeser berat badannya, meringis saat kakinya yang sedang dalam proses penyembuhan memprotes. Ketika aku pulang, aku tidak membuat ingatannya bangga, membuat pilihan yang menghina apa yang dia perjuangkan. Tatapannya beralih ke Commander. Tapi tahun lalu sesuatu berubah. Anjing itu muncul membawa nama Kapten Thompson. Kesempatan kedua tidak sering datang, berpakaian sejelas itu. Rusty meraih kesaku rompinya, mengeluarkan sesuatu yang kecil yang menangkap sinar matahari. Menemukan ini saat membersihkan loker kaki tua. Letnan Thompson memberikannya kepadaku di rumah sakit lapangan, mengatakan untuk menyimpannya sampai aku ingat siapa aku. Dia mengulurkan tangannya ke arah Libby, mengungkapkan satu set batang letnan yang ternoda. Ini milik kakekmu, mereka harus kembali ke keluarga. Momen itu melampaui upacara formal, menciptakan pulau koneksi pribadi di tengah pertemuan publik. Libby menerima batang letnan dengan hormat yang hikmat, mengenali signifikansinya bahkan tanpa memahami sepenuhnya sejarah yang mereka wakili. Commander menyaksikan pertukaran ini dengan perhatian cerdas, seolah menyetujui koneksi terakhir antara generasi. Saat kerumunan bubar menuju piknik komunitas di Veterans Park, Sarah mendapati dirinya berjalan di samping Rusty, keselarasan yang tidak mungkin yang tidak lagi terasa aneh. Itu pasti tidak mudah, katanya pelan, mengangguk ke arah panggung tempat dia berbicara. Rusty mengangkat bahu, tatapannya tertuju ke depan. Hal yang lebih sulit. Michael akan senang mengetahui tentang hubungan ayahnya denganmu. Sarah memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia sangat mengagumi ayahnya tetapi selalu merasa dia hidup dalam bayang-bayangnya. Pria membuat warisannya sendiri, jawab Rusty. Keduanya melakukannya. Mereka berjalan dalam keheningan yang akrab sampai mencapai pintu masuk taman tempat Commander menunggu bersama Libby. German Shepherd telah beradaptasi dengan kehidupan sipil dengan fleksibilitas yang luar biasa, mempertahankan sikap militernya sambil merangkul perannya sebagai wali dan pendamping Libby. Dr. Miller telah memprediksi potensi masalah perilaku dari pengalaman tempurnya dan trauma kehilangan pawangnya. Tetapi Commander telah menentang harapan,
menyembuhkan bersama manusia yang kehidupannya telah dia ubah. Sore hari terbentang dengan ritme mudah perayaan kota kecil. Anak-anak bermain bisbol dadakan di rumput, para veteran berkumpul dalam kelompok, bertukar cerita yang menjembatani generasi konflik Amerika. Commander menerima pengakuan hormat dari mantan anggota dinas yang mengakui signifikansi medali dan sikapnya. Saat malam tiba, Sarah menemukan Libby duduk di bawah pohon kapas tua di tepi taman. Commander berbaring di sampingnya. Anak itu membaca dengan suara keras dari surat lusuh, salah satu dari banyak surat yang dikirim Michael ke rumah selama penempatannya. Commander menemukan alat peledak hari ini yang bisa melukai banyak tentara. Libby membaca jarinya menelusuri tulisan tangan ayahnya. Dia duduk dan menolak untuk bergerak maju, bahkan ketika aku memerintahkannya untuk melakukannya. Begitulah caraku tahu ada sesuatu yang salah. Instingnya menyelamatkan nyawa. Aku telah merekomendasikannya untuk akomodasi. Telinga Commander terangkat mendengar namanya, mata cerdasnya tertuju pada Libby seolah memahami setiap kata. Sarah tetap berada di kejauhan, tidak ingin mengganggu persekutuan pribadi antara putrinya dan hubungan hidup dengan ayahnya. Rusty muncul di samping Sarah, kehadirannya diumumkan oleh bunyi tongkatnya. Gadis itu semakin baik, dia mengamati. Dia, Sarah setuju. Kita semua. Persahabatan yang tidak mungkin yang telah berkembang di antara mereka sebagian besar tetap tak terucapkan, diakui melalui tindakan daripada kata-kata. Sarah telah belajar bahwa di balik eksterior Rusty yang mengintimidasi terletak seorang pria yang rumit, yang dibentuk oleh perang dan akibatnya, sama seperti Michael. Perbedaannya adalah bahwa Michael telah menemukan jangkar untuk menahannya dengan mantap dalam transisi kembali ke kehidupan sipil, sementara Rusty telah melayang sampai usia dan keadaan memaksanya untuk menghadapi masa lalunya. Memindahkan perjalanan peringatan ke akhir pekan depan, kata Rusty, cuacanya seharusnya lebih baik. Masih ingin Libby melepaskan merpati di awal. Sarah mengangguk. Dia sudah berlatih. Commander sedikit bersemangat selama latihan, tetapi mereka berhasil. Rapat umum motor tahunan untuk menghormati veteran yang gugur telah diubah di bawah kepemimpinan Rusty, berevolusi dari pertemuan yang gaduh menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Ratusan motor akan bergemuruh melalui Ridgecrest, mengumpulkan uang untuk tujuan veteran sambil memperingati mereka yang hilang karena biaya langsung dan yang masih ada dari perang. Saat senja menyelimuti taman, komunitas berkumpul untuk tradisi terakhir hari itu. Luminari berjajar di jalan setapak, setiap kantong kertas bertuliskan nama anggota dinas. Sheriff Blackwood membagikan lilin kepada penduduk yang berkumpul. Api berpindah dari orang ke orang hingga perkumpulan itu bercahaya dengan ratusan cahaya kecil. Komandan mengamati ritual ini dengan penuh perhatian. Latihan militernya tampak jelas dalam posturnya yang waspada, meskipun suasana santai. Ketika Libby menerima lilinnya, dia berlutut di samping German Shepherd, menunjukkan kepadanya api, seolah-olah dia bisa mengerti artinya untuk ayah. Dia berbisik cukup keras hanya agar komandan dan Sarah bisa mendengar. Kerumunan yang berkumpul mengheningkan cipta sejenak saat cahaya siang terakhir memudar dari langit Montana. Dalam kegelapan sunyi itu, hanya diterangi oleh cahaya lilin dan bintang-bintang yang muncul, perkumpulan yang beragam, veteran dan warga sipil, pengendara motor dan jemaat gereja, kaum berada dan yang terpinggirkan, menemukan persatuan singkat dalam mengenang. Kemudian, berjalan pulang melalui jalan-jalan yang diterangi oleh lampu teras dan pegunungan yang jauh yang disinari oleh langit malam, Sarah merenungkan perjalanan tahun lalu. Rumah kecil itu menunggu di depan, jendelanya bersinar menyambut. Komandan berjalan di samping Libby, tatapannya yang waspada memindai sekeliling mereka dengan ketelitian profesional. Dari kejauhan terdengar gemuruh khas sepeda motor, kru Rusty kembali ke kompleks mereka setelah mengawal beberapa pengunjung keluar kota ke jalan raya. Hidup mereka telah terjalin dengan cara yang tidak pernah Sarah bayangkan, menciptakan keluarga darurat dari pecahan kehilangan dan penebusan. Janda, anak, anjing, pengendara motor, masing-masing terluka dengan caranya sendiri, masing-masing sembuh melalui koneksi yang tak terduga. Di rumah, komandan melakukan pemeriksaan keamanan malamnya, mengelilingi properti sebelum menetap di kaki tempat tidur Libby. German Shepherd yang dulunya berburu bahan peledak di debu Afgan sekarang menjaga dari mimpi buruk dan kesepian. Misinya berubah, tetapi tidak kalah penting. Sarah berdiri di ambang pintu kamar Libby memperhatikan putrinya tidur. Tanda pangkat letnan, Rusty, yang telah dikembalikan, sekarang duduk di etalase kecil di samping foto Michael dan bendera yang dilipat. 3 generasi pengabdian keluarga Thompson, terhubung oleh tugas dan pengorbanan dan sekarang oleh persaudaraan yang tidak mungkin yang melampaui batas-batas konvensional. Di luar, mesin sepeda motor berhenti di ujung jalan masuk.
Sarah melirik keluar jendela untuk melihat Rusty melakukan patroli malamnya, memeriksa properti mereka seperti yang dia lakukan setiap malam sebelum pulang. Dia tidak pernah menyebutkan tugas yang ditunjuk sendiri ini dan dia tidak pernah mengakuinya secara langsung. Beberapa bentuk komunikasi tidak memerlukan kata-kata. Saat sepeda motor menghilang ke dalam malam, Sarah memikirkan geometri aneh dari kesedihan. Bagaimana kehilangan menciptakan kekosongan yang tidak pernah bisa diisi secara langsung tetapi bisa dikelilingi oleh koneksi baru, tujuan baru. Ketidakhadiran Michael tetap menjadi sakit yang konstan, tetapi kehidupan yang telah tumbuh di sekitar ketidakhadiran itu sekarang menopang daripada menghabiskan. Komandan mengangkat kepalanya mendengar suara sepeda motor yang berangkat, telinganya melacak mesin yang familiar sampai menghilang ke kejauhan. German Shepherd yang telah melakukan perjalanan begitu jauh untuk menemukan mereka melintasi lautan dan gurun, melalui celah birokrasi dan melintasi batas negara bagian, tampaknya memahami sesuatu yang mendalam tentang kesetiaan dan keluarga. Dalam kebijaksanaan anjingnya, dia telah menyadari bahwa rumah bukanlah tempat tetapi kepemilikan. Bahwa pengabdian berlanjut dalam berbagai bentuk lama setelah seragam disisihkan. Saat Sarah mematikan lampu dan bersiap untuk istirahatnya sendiri, dia merasakan kehadiran Michael, bukan sebagai hantu tetapi sebagai fondasi, dasar tempat kehidupan baru dan tak terduga ini dibangun. Besok akan membawa tantangannya, musim ramai toko bunga, kegiatan akhir sekolah Libby, pekerjaan terapi komandan di pusat veteran. Kehidupan melanjutkan langkahnya ke depan, membawa mereka melalui kesedihan menuju apapun yang menunggu di Cakrawala. Di luar, bintang-bintang Montana berputar di atas kepala, saksi bisu keajaiban kecil yang kadang-kadang muncul dari luka terdalam kehidupan. Di Ridgecrest, seekor German Shepherd dengan medali militer tidur di samping seorang anak yang mengenakan kalung anjing ayahnya. Sementara seorang janda menemukan kedamaian dalam komunitas yang tidak mungkin dan seorang veteran Vietnam pulang dengan bahu yang lebih ringan daripada yang dia bawa selama beberapa dekade. Bukan akhir tetapi kelanjutan, kisah pengabdian dan pengorbanan menulis dirinya sendiri lintas generasi, mengikat bersama mereka yang mengenali bahasa sucinya. Kita sudah lupa apa artinya melihat melampaui perbedaan kita, bukan? Dulu pengabdian pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri mengikat orang Amerika bersama. Seperti komandan, German Shepherd yang babak belur itu, kita membawa bekas luka dan medali kita sendiri. Generasi Vietnam, anak-anak perang dingin, orang tua yang mengirim putra dan putri ke gurun yang jauh, kita tahu apa artinya ketika kesetiaan melampaui batas yang diharapkan. Kita telah melihat bagaimana luka perang menyebar lintas generasi dan bagaimana penyembuhan seringkali datang dari sumber yang paling tak terduga. Ingat ketika lingkungan saling menjaga anak-anak satu sama lain, ketika janji yang dibuat adalah utang yang dihormati tidak peduli biayanya. Kisah keluarga Thompson mengingatkan kita bahwa keluarga bukan hanya siapa kita dilahirkan, tetapi siapa yang berdiri di samping kita ketika dunia menjadi gelap. Itu adalah orang-orang seperti Rusty dalam hidup kita, kasar di tepinya tetapi kuat di intinya, yang kadang-kadang mengajari kita paling banyak tentang penebusan. Saat kita menyaksikan perpecahan negara kita semakin dalam, mungkin kita perlu mengingat bahwa di bawah seragam kita yang berbeda, apakah itu pakaian militer, jas bisnis, atau rompi kulit, berdetak jantung setia yang sama, mampu keberanian, pengorbanan, dan, yang paling penting, menemukan jalan pulang. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa pendapat Anda tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.